Hamdan pamit salatu wassalam syarafil anbiya Muhammadin sallallahu alaihi ajmain nama ba'd. Masih melanjut di Safinatus Shalah. Ini rukun sholat terakhir, tentang rukun sholat. Mana dia? Al-Basyarah. Oh ya. Wa amma arkanu sholati fatis'atun asyar. Ada rukun sholat maka 19. Itu 19 dengan menjadikan tumaninah rukun sendiri, dan ini dihitung sujudnya dua kali. Jadi tambah sujud pertama, sujud kedua. Sehingga jumlahnya total 19. Harusnya kan 17. Itu bijal tumanina ruknan mustaqilan wa bi'adis sujudaini ruknain. Dengan menghitung dua sujud itu dua rukun, dan tumanina itu dijadikan rukun sendiri, maka menjadi 19. Asalnya 17 ditambah tumanina sama sujud yang kedua, jadi total 19. Al-awwalu aniyatu, yang pertama niat bil qalbi, dengan hati, fa yahduru bil qalbi fi shalah. Wa yuhdiru, maka menghadirkan si musolli dalam hatinya perbuatan sholat. Yubar anu bi usolli, dan ditakbir, diungkapkan anu tentang penghadiran tentang fi'il sholat itu dengan usolli, dengan saya sholat. Wa yuhdir bi fardiyataha, dan menghadirkan siapa musolli padanya, pada hatinya kefarduan, menghadirkan pada hatinya kefarduan sholat. Wa yuhdir bi ta'yinah, dan menghadirkan pada hati itu ta'yin, menentukan sholatnya, sholat apa, zuhur, asar, maghrib. Yu'abbar anu bi zuhri au bil asri au bil maghribi au bil isya'i au subhi. Ditakbir, diungkapkan dengan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi wajib itu 3, usolli, fardha, terus apa fardunya. Fadha hadarat adi salat, maka bila hadir ini 3 fi qalbi, dalam hatinya, qala Allahu Akbar, maka berucap si musolli Allahu Akbar, ghairu ghafil, dalam keadaan tidak lalai, anha, darinya, tidak lalai dari sholat itu. Dari apa? Dari niat tadi. Wa yazidu, dan menambah istihdar makmuman, menghadirkan makmuman, ingkana jamaatan, kalau dia berjamaah maka wajib makmum dia makmuman. Kalau imam tidak wajib niat imaman, cuma enggak dapat pahala jamaah kalau dia tidak niat imaman. Lisan asani takbiratul ihram, yang kedua takbiratul ihram, wa ya Allahu Akbar, itu ucapan Allahu Akbar. Asalis qiraatul Fatihah, membaca Fatihah fil qiyam, dalam berdiri. Apa maksudnya dalam berdiri? Membaca Fatihah dalam berdiri. Maka enggak boleh Fatihahnya belum selesai tiba-tiba dia sambil rukuk menyelesaikan Fatihah, karena Fatihah itu dibaca dalam berdiri. Enggak bisa disambil rukuk. Atau Fatihahnya baru belum selesai, tiba-tiba dia sudah mau merunduk dengan sambil menyelesaikan sisa Fatihahnya, enggak bisa. Fatihah dibaca dalam berdiri. Rabi' yang keempat, qiyam al-qadir. Al-qiyamu berdiri dari al-qadir. Apa? Al-qiyamu in qadaro, ya. Berdiri jika dia mampu. In qadaro. In qadaro. Anha wa yazid. Terus jika mampu in qadaro, walau bihablin, meskipun dengan tali, pegangan dengan tali. Au mu'inin, atau dengan penolong, orang yang lain yang menolong dia. Fi sholatil fardhi, dalam sholat fardu. Karena dalam sholat sunnah boleh duduk, kalau sholat fardu harus
berdiri. Al-khamis yang kelima ruku bianyan haniyah dengan menunduk muslimin ghairi irkha, tanpa irkha'i rukbatih, tanpa mengendurkan dua lututnya. Lututnya jangan dikendurkan, jangan ditekuk, lurus lututnya. Asadis yang keenam at-tumaninah pada ruku. Yan fasilah harakatuhu, sekiranya tanfasil, terpisah apa gerakan merunduknya an harakati rafi, dari gerakan bangkitnya dia dari ruku. Jadi merunduk sama bangkitnya itu terpisah. Jadi tumaninah dulu, diam dulu baru berdiri, bukan belum mancik langsung berdiri, namanya nggak terpisah, nyambung. Harus terpisah gerakan merunduknya sama gerakan naiknya, mengangkatnya. Taskunu a'dha'u, sekiranya tenang anggota badan dia semuanya kuluha. As-sabi yang ketujuh i'tidal biar yang tasliba qa'iman, dengan dia tegak dalam keadaan berdiri. As-samin yang kedelapan tumaninah padanya, pada apa? I'tidal. Kama zakarna, sebenarnya kami sebut tadi, tumaninah itu tadi pengertiannya apa? Dari situ diambil pengertian tumaninah itu diam sejenak, sekedar ucapan subhanallah. Terus kama zakarna fi ruku'i at-tasi' as-sujud al-awwal, yang tasi' yang 9 itu sujud pertama. Biar yadha'a jabatahu maksufah, dengan dia meletakkan dahinya itu dalam keadaan tersingkap, ala musallahu, di tempat sholatnya, mutahamilan alaiha, dalam keadaan mutahamil, menekan alaiha, atas dahi, qalilan, sedikit, dia tekan sedikit dahinya. Sehingga kalau kapas itu ada kapas itu membekas, sekiranya ada kapas itu membekas karena ditekan, bukan sekedar nempel, tapi agak tekan sedikit, ya ojo teman-teman, ojo di, ya pokoknya dia menempel. Oh ya, ini terakhir ya, nanti anak-anak libur malam ini. Ya syukuran ya. Terus apa? Qalilan, sedikit, menekan sedikit. Kalau ghairi mutaharik, sujud di atas ghairi mutaharik, di atas yang tidak bergerak, yang di atas yang tidak bergerak, ya, yang tidak bergerak. Jadi nggak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Seperti saya pakai ini, terus sujud di atas, sedangkan ini bergerak dengan gerakannya, kecuali kalau ditaruh. Kemudian rafi'an ajizatu, dalam keadaan mengangkat pinggangnya diangkat, ya kan. Sujud itu kan pinggangnya kan di atas, pinggang tuh sujud ya kan, kepala di atas, pinggang itu kepala di bawah, pinggangnya yang di atas ketika sujud, posisi sujud. Wama aula, dan apa yang sekitarnya ajiza, pinggang, ala mankibai, mengangkat melebihi atas mankibai, dua pundaknya, ya kan, pundaknya di bawah, pinggangnya yang di atas. Wayadai waroksah, dan melebihi atas dua tangannya, melebihi juga atas kepalanya. Jadi pinggang itu di atas, melebihi kepala, melebihi pundak, melebihi tangan. Biar ia doa juz'an, dengan dia meletakkan satu juzuk bagian mingkulin, dari semua, dari dua rukbatnya, dari dua lututnya, wamin batini kuli kafin, dan dari bagian batin setiap kaf, setiap telapak tangan, wamin batini asobi kuli rijlain, dan bagian batin dari asobi, jari jemari setiap kaki itu dia taruh juz'un saja, sebagian saja sudah sah. Sebagian dahi kalau dia sakit sininya, dia sujud pakai yang sini sah. Sininya sakit atau sininya dia sujud, tangannya sebagian saja sudah sah, lututnya sebagian saja, kakinya sebagian saja, itu sudah sah. Al-ashiru yang ke-10 tumakninah fihi, pada sujud, kama zakarna, sebagaimana kami sebut, fi ruku', dalam ruku'. Al-hadi asyar yang ke-11 al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, dia yang tersibah jalisan, dengan cara dia dalam keadaan tegak,
dengan cara dia tegak dalam keadaan duduk, tegak halil unggul. Atani asyar, ke-12 tumanina pada duduk. Kama zakarna sebagai kami tersebut dalam ruku. Atani asyar, yang ke-13 as-sujudu tsani, sujud kedua. Nah ini, sujud kedua dijadikan rukun sendiri. Jadi nambah rukunnya yang 17 dan 19 sujud kedua. Terus tumakninanya sujud kedua sendiri, ya kan? Maka ditambah 17 ditambah 2 rukun. Apa 2 rukun tambahnya? Jadi 19 sujud kedua sama tumakninanya sujud kedua. Maka 17 tambah 2 19. Maka jadi hitung 19 rukun. Harusnya kan 17. Kalau sujudnya dijadikan satu rukun. Terus sujud sani, mitru sujudil awal, seperti sujud pertama. Imam Marwa dan apa yang telah lalu pada sujud pertama. Ar-Rabi' Asyar, ke-14 at-tumanina tumanina pada sujud kedua. Kama tengah di ruku, sebenarnya kami sebut dalam ruku. Al-Khamis Asyar, ke-15 al-juzul akhir, duduk terakhir, muntasiban dalam keadaan tegak duduknya. As-Sadis Asyar, ke-16 qiraatut tasyahudi, membaca tasyahud pada duduk terakhir tadi, yang tasyahud akhir. As-Sabi Asyar, ke-17 as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi, setelah membaca tasyahud. Karena tasyahud itu cuma sampai wa asyhadu anna Muhammad sallallahu itu tasyahud. Muhammad itu rukun sendiri, salat namanya salawat, rukun sendiri Muhammad. Tasyahud itu cuma sampai wa asyhadu anna Muhammad. Baca salawat setelah tasyahud. Al-Thamin Asyar, wa aqluha paling sedikit salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ke-18 At-Thamin Asyar as-salamu, salam ba'da setelah salawat fil qu'ud, dalam keadaan duduk, wa aqluhu paling sedikitnya salam assalamualaikum. Lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang mengatakan ditambah barokat terima-kasih, tidak sunnah menambah barokat itu kecuali dalam sholat jenazah. At-Tasi' Asyar yang ke-19 at-tartib, tertib bi an ya'tiyah, dengan dia melaksanakan niat takbir bersama dengan takbiratul ihram, tsumma Fatihah, kemudian Fatihah bil qiyam dalam keadaan berdiri, tsumma ruku, kemudian dia ruku bersama tumakninatihi, bersama tumakninanya ruku, tsumma i'tidal, kemudian i'tidal ma tumakninati bersama tumakninanya, tsumma sujud, kemudian sujud bersama tumakninanya. Sujudul awal matumaniyah, sujud pertama, kembali julus pada kemudian duduk setelah sujud pertama, matumaniyah bersama tumaniyah, sama sujud sani dan sujud kedua, matumaniyah bersama tumaniyahnya. Pada tertibu awal rokaatin, maka ini adalah tertib awal rokaat. Suma ya'ti bi baqi rokaati mithlaha, kemudian dia mendatangkan sisa rokaatnya seperti rokaat tadi. Illa annahu la ya'ti biha biniyah, hanya saja di rokaat berikutnya dia tidak perlu niat lagi karena niatnya sudah di pertama. Wa takbiratul ihram, tidak perlu mendatangkan dengan takbiratul ihram. Fa iza atammat rokaatan atau fa iza tammat rokaat, fa iza atam ya, fa iza tammat rokaatu fardhi, apabila sempurna rokaat fardunya, ya, apabila sempurna itu fa iza, itu alifnya itu punyanya iza, ya, itu fa iza tammat, ya. Fa iza tammat rokaatin, apabila sempurna rokaatu fardhi, apa rokaat fardunya, jalasal julusal akhiro, duduklah dia di duduk yang terakhir. Summa qara'at tasyahuda, kemudian dia membaca tasyahud, qala, kemudian berucap Allahumma shalli ala Muhammad, summa qala, kemudian dia berucap assalamu alaikum. Summa shalla ala Nabi, itu kurang ya di matanya. Kemudian membaca tasyahud fihi, pada duduk terakhir. Summa shalla ala Nabi, kemudian dia bersalawat pada Nabi SAW. Qal, hali mengucap Allahumma shalli ala Muhammadin, summa qala assalamualaikum, kemudian dia mengucap assalamualaikum. Wa arkanu sholati salasatu aqsam, ada rukun sholat itu ada 3 macam. Al-awwalu qalbiyun, macam pertama rukun qalbi yang bersifat hati, bahwa niat itu faqat, yaitu niat saja. Wa syartuha, dan syaratnya niat antakuna ma takbiratul ihram, bersama dengan takbiratul ihram, wa antakuna fil qiyam, niatnya ketika berdiri, sudah berdiri. Asani, yang kedua macam rukun qauliyah, al-qauliyah, rukun kang bangsa ucapan. Wa ya khamsatun, yang wajib diucapkan itu cuma 5, yang wajib diucapkan cuma 5. Takbiratul ihram awal salat, di awal salat,
wa qiraatul Fatihah, baca Fatihah di kedua rakaat, di setiap rakaat, wa qiraatul tasyahud, membaca tasyahud, wa sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhir salat, di akhir salat, salatatu fil qa'datil akhirah. Tiga-tiganya itu tasyahud, salawat dan salam di duduk terakhir. Dan salam terakhir. Salam di takbiratul ihram yang wajib diucapkan itu cuma 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sholawat, salam. Tasyahud akhir ya, tasyahud akhir, sholawat, salam. Wa syartu hadhil khamsah, dan syarat ini yang 5 itu apa? Ayusmi nafsahu, dia dengar sendiri, enggak cukup gerakan bibir, dia dirinya sendiri dengar. Bismillah, dia sendiri dengar. Ya nggak usah keras-keras betul sampai mengganggu tetangganya, enggak. Yang penting dia sendiri dengar. Sebab ada orang yang cuma gerakan bibir saja, nggak keluar suara, itu nggak boleh. Minimal diri sendiri dengar. Yusmi nafsahu, memperdengarkan dirinya sendiri. Di dalam yakun asoma, kalau dia tidak tuli. Kalau tuli ya nggak bisa berumur. Ya kalau tuli bagaimana? Dia keraskan sekiranya dia dengar, seandainya tidak tuli. Walamani arihin, dan dengan syarat tidak ada pencegah berupa angin, walakotin berupa ramai, gaduh, suara ramai, walawihima atau sebangsanya. Wa illa, jika kalau ada gangguan, rofa'a, maka dia mengangkat suaranya haitsu lauzala somamu, sekiranya seandainya hilang ketuliannya, wal mani'u hilang pencegahnya, la sami'a, pasti dia dengar. Wala yanqusa syai'an min tasdidatiha, dan syaratnya tidak boleh mengurangi sedikit pun dari tasdid-tasdid yang ada pada bacaan 3 bacaan tadi, rukun qauli tadi, Al-Fatihah, tasyahud, sholawat, salam, takbiratul ihram. Wa hurufiyah, daripada hurufnya tidak boleh kurang, hurufnya Fatihah dan sebagainya itu. Tasyahud, wa yukhrijah min makhrijah, harus dikeluarkan hurufnya dari makhraj, dari tempat keluarnya huruf, tempat keluarnya suara, makhrijah. Wala yughayyiru syai'an min harakatiha, dan tidak merubah satu dari harokatnya. An'amta jadi an'amtu. Suratul ladzina an'amta alaihim, tidak boleh dirubah jadi an'amtu. Tidak boleh merubah harokat. Taghyiran, dengan satu perubahan yang yubtilu maknaha, yang membatalkan maknanya. Wa ala yazida fiha arfan, tidak boleh menambah satu huruf yang yabtulu bi maknaha, yang bisa membatalkan dengannya maknanya, makna Fatihah atau makna bacaan atau makna qiraatnya. Wa ayyuwaliyah, mualah, nuli antara kalimatnya, ya. Enggak boleh dipisah terlalu panjang, kecuali sekedar angop dan sebagainya itu boleh, atau meminta, atau sujud tilawah boleh dan sebagainya, sudah kita bahas. Wa yurattiba ala nazmiyah, hendaknya menertibkan bacaan itu menurut urutannya al-ma'rufi, yang dikenal. Asal itu al-fi'liyatu, bagian ketiga dari rukun salat adalah rukun fi'li, rukun yang berupa perbuatan. Jadi rukun salat itu ada yang berupa qalbi, hati, itu niat. Ada rukun berupa ucapan, itu 5 tadi, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, sholawat, salam. Ada rukun berupa gerakan. Itu apa? Rukun berupa gerakan. Wa ya salatata asyar, itu 13. Al-qiyamu, berdiri, ruku' tumaknina pada ruku', tumaknina ruku', sujud awal, sujud pertama, tumaknina sujud pertama, sujud tsani, sujud kedua, tumaknina sujud kedua, wahid ba'da akhir rakaatin, dan 1 di setelah akhir rakaat, bahwa julusul akhir, itu duduk terakhir, wahid, dan 1 yang syak min fi'li arkan, muncul dari melakukan perbuatan ini fi maudhi'a, di tempatnya, bahwa tartib, yaitu tartib. Itu 13. Berdiri, rukuk, tumaknina, sujud pertama tumaknina, sujud kedua tumaknina, duduk. Antara 2 sujud kali itu. Duduk antara 2 sujud tumaknina, terus duduk terakhir tumaknina. Ya. Terus tertib, kurang 1 dong. Oh, iktidal ya. Iktidal kali itu. Berdiri, iktidal, tumaknina, ya.
nggak dihitung, i'tidal itu nggak disebut. Jadi i'tidal rukuk ada rukuk tumaknina, i'tidal tumaknina, sujud pertama tumaknina, sujud kedua tumaknina, itu 9. Duduk yang kedua sujud tumaknina 11. Duduk terakhir ya, dan sama tertib ya 13. Jadi itu ada yang nggak kehitung itu sujud. Duduk di antara dua sujud itu nggak ada. Terus wasyatul arkan fi'liyah, syarat rukun fi'li, syatul arkan fi'liyah ini sihatu maqoblah, sahnya yang sebelumnya, nggak akan daripada rukun. Jadi nggak sah dia i'tidalnya kalau rukunnya belum sah. Umpama rukunnya belum sah, keburu bangun i'tidal, dia harus ulangi rukunnya dulu baru i'tidal. Maka i'tidal yang tadi tidak kehitung karena rukunnya belum sah. Jadi syarat rukun fi'li, rukun sebelumnya harus sudah sah dulu baru dia sah rukun fi'linya. Wa ala yaksida bi ghairah, dan tidak bermaksud dengan rukun fi'li itu selainnya rukun fi'li, rukuk. Maka nggak sah kalau dia kedorong tiba-tiba jatuh dalam keadaan rukuk tanpa sengaja, nggak sah. Harus dia balik dulu baru rukuk. Kecuali kalau kedorong bersama dengan itu dia niat untuk rukuk, maka masih sah karena ada niat, ada kesengajaan untuk rukuk. Wa amma mubtilatus shalah, adapun membatalkan salat itu 12, maka itu ada 12. Ada 12. Fakot syarat min syuruti al-12 amdan. Al-awwal faktu syaratin min syurutiha. Yang pertama, kehilangan salah satu syarat dari syaratnya salat al-12 yang 12 tadi, amdan secara sengaja. Walau biikrah, meskipun dengan paksaan, meskipun dipaksa. Enggak wudu umpama karena dipaksa, tetap tidak sah soalnya. Au syahwan atau lupa, au jalan atau tidak tahu. Asani yang kedua yang membatalkan salat, faqdu ruknin, kehilangan salah satu rukun dari mengerjakan rukun salat atis ata asyara yang 19, amdan dengan sengaja, sengaja. Palingan syahwan jika ada dia karena lupa atabihi, maka dia melaksanakan rukun yang terlupa tadi, idza dzakarahu ketika dia mengingatnya, wala yuhsabu ma fa'alahu, dan tidak dihitung apa yang sudah dia kerjakan ba'dal matruki, setelah yang dia tinggalkan, hatta ya'tiya bihi, sampai dia melaksanakan yang matruk yang ditinggalkan. Jadi yang tidak dihitung apa yang dikerjakan setelah ditinggalkan. Seperti dia tanpa rukuk tiba-tiba sujud, dia lupa sudah rukuk apa belum, tiba-tiba sujud. Baru sujud baru ingat. Sujud kedua baru ingat, sujud pertama duduk, sujud lagi baru ingat kalau dia belum rukuk. Maka yang setelah yang ditinggalkan apa? Rukuk. Setelah rukuk yang ditinggalkan itu tidak terhitung sampai dia melaksanakan yang ditinggalkan. Maka dia harus kembali ke berdiri, rukuk dulu, baru i'tidal, baru sujud. Yang sujud yang tadi tidak dianggap. Al-thalith, yang ketiga yang membatalkan sholat, ziyadatul ruknin min arkanil fi'liyah, menambah dari salah satu rukun dari rukun-rukun fi'li daripada sholat, menambah rukun fi'li dari sholat dengan sengaja. Atau ityanu niyah, atau takbiratul ihram, atau salam bi ghairi ma'alihi amdan, atau melaksanakan niat atau takbiratul ihram atau salam di bukan tempatnya secara sengaja, maka batal. Paling ada sawan kalau lupa, au zada ghairu madzukir, atau menambah selain yang disebut tadi minal arkan daripada rukun amdan dengan sengaja, atau sawan atau lupa, maka tidak batal. Kemudian itu menambah tapi selain dari rukun fi'li ya, dengan sengaja atau lupa, maka tidak batal. Ar-rabi' yang keempat ayat harokatan wahidah mufritoh, bergerak si musolli akan satu gerakan yang mufritotan, yang berlebihan, melampaui batas, seperti loncat. Itu satu kali saja sudah batal, dan nunggu 3 kali. Au thalatha harokatin, atau dengan 3 gerakan mutawaliyatin, ya, berturut-turut, amdan dengan sengaja, karena ada gerakan itu sengaja atau sahwan atau lupa, atau jalan atau tidak ngerti, tetap batal meskipun lupa. Al-khamis, kalau bergerak 3 kali meskipun dia lupa, tetap batal. 5 kali ayat pula makan, atau yashraba minum qalilan sedikit amdan dengan sengaja,
Dengan sawan, kalau dia lupa makan minumnya sedikit, atau jalan atau tidak tahu, wa uzira, dan diuzurkan, lam tabtul, maka tidak batal bil qalil, tidak batal dengan yang sedikit saja. Wa batalat bil katsir, tapi batal dengan yang banyak. Kalau sholat ini kalau banyak batal makannya. Kalau puasa meskipun banyak lupa tidak batal. Karena sholat ada gerakan yang mengingatkan dia sedang sholat. Sedang puasa kan tidak ada gerakan yang mengingatkan. As-sadis yang keenam, fi'lu syai'in min muftirati shaim, melakukan sesuatu dari yang membatalkan puasa, ghairil akli wa syurbi, selain makan dan minum. Itu masukkan sesuatu. As-sabi yang ketujuh, qat'un niyah, memutus niat, kan yang niat khuruj, seperti dia niat keluar dari sholat. Al-thamin yang kedelapan, ta'liqul khuruj, menggantungkan keluarnya niat, menggantungkan keluar dari sholat. Kajian dia, seperti dia berniat itaja Zaidun kharajtu, kalau Zaid datang saya keluar dari sholat. Atas yang 9, taraddud biqatiha, mondar-mandir taraddud, ragu-ragu dalam memutus sholat. Saya putus enggak ya, saya putus enggak, saya batalkan enggak, batal kalau dia ragu-ragu dalam membatalkan sholat. Kan tahajat kalau hajah, seperti terjadi hajat dalam sholat. Fi sholat, fatara dari banyak kota, maka dia ragu-ragu antara memutus sholat, wal khuruj dan antara keluar dari sholat, wa bainal dan antara menyempurnakan sholat. Dia ragu, saya teruskan enggak ini? Ragu-ragu. Itu kalau panjang ragu-ragunya batal. Kalau enggak panjang sebentar saja terus dia putus, saya lanjut, maka enggak batal. Kalau panjang ragu-ragunya batal. Al-ashir asyakku, yang ke-10 ragu-ragu. Fi wajibin, dalam suatu kewajiban dari wajiban niat, dari kewajiban niat. Seperti niatnya tadi, saya sudah niat betul enggak tadi sudah niatnya? Atau saya sudah niat belum? Ragu-ragu tentang kewajiban niat. Kita tolak zamanu, apabila panjang zamannya keraguan syak tadi, urfan secara uruf, kebiasaan. Au fa'ala ma'uruk dan bi'lian, atau sudah melakukan si musolli bersama keraguannya tadi satu rukun fi'li au qauli, atau satu rukun qauli. Sudah lewat satu rukun qauli, satu rukun fi'li, dia masih ragu, itu batal. Al-hadi asyar yang ke-11, qad uruk min arkanil fi'liyah, memutus satu rukun dari rukun fi'li li ajli sunnatin, karena suatu sunnah. Kapan kau manasian, seperti orang yang berdiri secara lupa di tasyahud awal, untuk tasyahud awal, dari tasyahud awal, ajak kemudian dia kembali lagi lalu untuk tasyahud awal, aliman amidan, dalam keadaan ngerti dan sengaja. Ya, jadi belani yang sunnah, ninggalkan yang wajib. Seperti orang lupa tasyahud awal itu wajib, dia langsung berdiri, dia balik ke tasyahud awal, padahal dia sunnah tasyahud awal. Ninggalkan yang wajib, belani yang sunnah, batal. Tadi yang ke-12, al-baqa' fi ruknin, tetap pada satu rukun, idza tayaqana tarku ma qablaha, idza tayaqana tarku ma qablaha, apabila dia meyakini meninggalkan yang sebelum ma qablahu, yang sebelum rukun tadi, au syakkafi, atau ragu-ragu pada rukun apa yang sebelumnya tadi. Idza tolak, apabila panjang secara urfan, bal yalzamul out, bahkan harusnya yalzamuhu al-audu, mengharuskan kepada musolli apa kembali fauran, seketika, ila fi'li ma tayaqqana, kepada melakukan apa yang dia yakin akan tarkau, akan meninggalkannya, au syakafi, atau apa yang dia ragukan. Tetap pada satu rukun, sedangkan dia masih ragu tentang rukun yang sebelumnya, atau yakin ada yang ketinggalan, dia membiarkan itu nggak bisa. Harus dia kembali kepada yang dia yakin dia tinggalkan tadi, atau dia ragu bahwa dia meninggalkannya, dia balik itu ragu-ragu, atau bahkan menduga kalau dia belum ruku, dia tetap terus dalam sujudnya, nggak bisa. Harus dia kembali dulu ke rukunya. Illa, kecuali ingkar makmuman, kecuali kalau makmum, fayati bi rakaatain pada salami imami, maka dia mendatangkan 2 rakaat setelah salamnya imamnya. Itu ada catatan kaki, bi rakaatain hakadha wa binusak di naskah-naskah. La sawabau, barangkali yang benar ada bi rakaah, mendatangkan 1 rakaat sama huwal muqarrar, sama 1 rakaat. Dia mendatangkan 1 rakaat.
Itu kalau dia bukan imam, bukan makmum ya. Kalau makmum kan tidak mungkin mau balik kan, tidak mungkin mau balik. Maka dia nanti nambah 1 rakaat setelah imamnya salam, karena dia yakin atau menduga kuat dia tadi belum ada yang belum rukuk tadi rakaatnya. Nambah sendiri si makmum. Wala yajuzu lahu al-'aud, maka enggak boleh bagi makmum untuk kembali. Fadil ahkam, maka inilah hukum-hukum yalzamu kullu muslimin, mengharuskan pada setiap muslim apa ma'rifatuha, mengetahuinya. Walil wudu wal ghusli wa shalat sunan katsira, dan bagi wudu, bagi mandi, bagi salat ada sunnah-sunnah yang banyak jiddan sekali. Wa man arada ayata qalbi, siapa yang menginginkan kehidupan hatinya, wal fauza, dan beruntung inda rabbih, di sisi Tuhannya, falyata'allamha, maka hendaknya mempelajari siapa man tadi akan sunnah-sunnah wudu, sunnah mandi, sunnah salat tadi. Wa ya'mal, dan hendaknya mengamalkan siapa musolli dia dengan sunnah-sunnah tadi. Fala yatrukha, jangan meninggalkan si musolli akan sunnah-sunnah tadi. Atau la yatrukha, tidaklah meninggalkan akan sunnah-sunnah tadi illa mutasahilun, kecuali orang yang menggampangkan. Aulahin, atau orang yang lalai. Ausahin, atau orang yang sama lalai. Jahil, atau jahil. Wa mimma yata'akkad ma'rifatuhu, dan termasuk apa yang kuat untuk mengetahuinya azkarus shalah, adapun zikir-zikir salat. Wa nadzkuruha hauna bi ikhtisar, kami sebutkan di sini dengan ringkas. Faqul musalli, kalau si orang yang salat mengucap usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Saya salat fardhu dzuhur 4 rakaat adaan dengan tunai mustaqbil kiblat dan menghadap kiblat, makmuman sebagai makmum karena Allah taala Allahu akbar. Wa yubdilu adzuhra fi ghairiha, dan dia mengganti zuhur dalam selainnya zuhur bismillah, dengan nama salatnya, dengan namanya. Wa yuzkaru wa yadhkuru adada rakaatnya, dan dia sebut jumlah rakaatnya. Wa yaqulu imaman, dia ucapkan imaman badala makmuman, sebagai ganti makmuman. In kana imaman, jika ada siapa musolli itu menjadi imam. Wa yatrukuma, dan meninggalkan siapa musolli akan keduanya, imaman dan makmuman. In kana munfaridan, kalau dia salat sendiri maka tidak perlu imaman makmuman. Suma yaqulu, kemudian dia berucap wajah lillazi fatara, saya hadapkan wajah saya kepada zat yang mencipta langit dan bumi, hanifan dalam keadaan lurus, musliman dalam keadaan berserah diri, wa ma'ana musyrikin, dan saya bukan termasuk orang yang syirik. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi, hanya milik Allah, atau hanya untuk Allah, Rabbil alamin, Tuhan penguasa alam, la syarika lahu, tiada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, sedangkan saya termasuk orang muslim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnah baca ta'awudz dulu. Saya berlindung pada Allah dari syaitan terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Tuhan penguasa alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih yang penyayang. Baca Fatihah ya. Maliki yaumiddin, ya, Raja dari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada kami menyembah, hanya kepada kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah pada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang kau murkai, yang dimurkai atas mereka. Waladhdallin, bukan pula orang yang sesat. Amin, kabulkanlah ya Allah. Tsumma yaqra'u surah, kemudian dia baca surat Allahu akbar, kemudian dia rukuk, ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salat marrat. Ini bacaan salat dari awal sampai akhir. Subhanal azim, maha suci Allah Tuhanku yang maha agung. Wa bihamdi, dengan pujian padanya 3 kali. Sami Allah, setelah subhanal azim wa bihamdi 3 kali. Sami Allah liman hamidah, Allah mendengar kepada orang yang memuji dia. Rabbana lakal hamdu, hanya ya Tuhan kami, hanya padamu, bagimu segala puji. Mil as-samawati atau mil us-samawati. Kalau dibaca mil'u semua, kalau dibaca mil'a semua. Mil as-samawati mil al-ardi mil amasyita, mil us-samawati mil al-ardi mil amasyita. Sepenuh langit, kepadamu lah segala puji, sepenuh langit, mil al-ardi, sepenuh bumi, mil amasyita, sepenuh apa yang kau mau. Min syai'in ba'du, dari sesuatu setelah itu, setelah langit dan bumi. Allahu akbar, Allah maha besar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, salatan, maha suci Tuhanku yang paling luhur, dan pujian padanya 3 kali. Allahu akbar, duduk. Rabbighfirli warhamni wajburni Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ya Tuhanku, ampunilah aku, irhamni, sayangilah aku, wajburni, sempurnakan kekuranganku, warfa'ni, angkatlah aku,
derajatku, warzuqni, berilah aku rizki, wa ini tunjukilah aku, wa afini, berilah aku afiat, keselamatan dari penyakit dan bala, mara bahaya, wa'fu anni, maafkan aku. Allahu Akbar. Ngapain? Sujud kedua. Subhana rabbiyal a'la. Suci Tuhanku yang maha luhur, wa bihamdih, dan pujian padanya telah tamarot 3 kali. Fahadi rakaatun, itu 1 rakaat. Wa yaf'alu fi baqi rakaat, dan dia melakukan dalam sisa rakaatnya jami'a ma dzakarna, seluruh yang kami sebut tadi, ila niyata wa takbiratul, kecuali niat dan takbiratul ihram. Fahiya fil ula, maka niat itu di takbiratul ihram dan niat itu di pertama saja. Wa idza zadat sholatu, apabila lebih apa sholatnya atas 2 rakaat, ala rakaat ini jalasat tasyahudal awal, dia duduk tasyahud awal. Fayaqulu, maka dia ucap dalam tahiyat awal, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah, at-tahiyat salat penghormatan yang penuh berkah, as-shalawat salat yang thayyibat yang baik, itu hanya kepada Allah, hanya milik Allah. Assalamu alayka, salam atasmu ayuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah atasmu juga berkahnya. Assalamu alayna, salam atas kami, wa ala ibadil sholihin, atas hamba-hamba kami yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai di situ tahiyat awal. Ya Allah, limpahkan salat pada Muhammad. Allahu Akbar, dia berdiri melanjut rakaatnya setelah tahiyat awal. Tsumma yaqumu, kemudian dia berdiri, wa yati bi baqi rakaat, kemudian dia melaksanakan sisa rakaatnya. Babaki rokaati sholati, sisa rokaat sholatnya, lakin la yaqra'u suratan, akan tapi dia tidak membaca 1 surat lagi setelah tasyahud awal. Ba'da tasyahud awal, enggak usah baca surat, cukup Fatihah saja setelah tasyahud awal. Tsumma idza tamma rokaat, kemudian apabila sudah menyempurnakan dia akan rokaat-rokaatnya, jalasal julusal akhir, dia duduk dengan duduk terakhir. Wa yaqul, dan berucap di duduk terakhir itu, fi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadil sholihin, salam atasmu, atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi. Ya Allah, limpahkanlah salawat pada Nabi Muhammad, abdika hambamu dan utusanmu, Nabi yang ummi, wa ala ali Muhammad, dan pada keluarga Nabi Muhammad, wa azwaji wa dzurriyyatihi, pada istri-istri dan keturunannya, kama sholata Ibrahim, sebagaimana kau beri salat, kau limpahkan salat pada Nabi Ibrahim, wa ali Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim, wa barik ala Muhammad, dan berkahilah olehmu ya Allah, limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad, an-nabiyil ummi, nabi yang ummi, wa ali Muhammadin, dan kepada keluarga Nabi Muhammad, wa azwaji wa dzurriyyatihi, dan pada istri-istri dan keturunannya, kama barakta, sebagaimana kau beri berkah ala Ibrahim, kepada Ibrahim, wa ali Ibrahim, kepada keluarga Ibrahim, fil alamin innaka Hamidum Majid, di seluruh alam semesta ini sungguh Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Itu selawat yang lebih lengkap, ya, salat Ibrahim yang lebih lengkap, yang paling lengkap. Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi wa ala nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian sunnah membaca doa setelah tahiyat, selawat, sunnah membaca doa khususnya berlindung dari 4 perkara. Mufili maqaddam tu, ya Allah, ampunilah untukku apa yang terdahulu dari dosaku, apa yang ma'akhartu, apa yang kemudian, wa ma'asartu, apa yang aku sembunyikan, wa ma'alantu, apa yang aku terang-terangkan, wa ma'asraftu, apa yang aku berlebihan, wa ma'anta a'lamu bimini, dan apa-apa yang kau lebih tahu dariku, daripada aku, daripada dosaku sendiri. Antal muqaddimu, engkau yang maha mendahulukan, wa antal muakhiru, engkau yang maha mengakhirkan, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Rabbana atina di dunia hasanah, ya Tuhan kami, berikan kami di dunia hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan, wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Allah na'udzubika min adzabil qabr, ini yang paling penting. Yang paling penting ini Allah na'udzubika min adzabil qabr. Kalau tidak baca yang lain, usahakan baca yang ini, berlindung dari 4: azab kubur, azab neraka, fitnah, ujian kehidupan dan kematian, ujian Masihid Dajjal. 4. Allah na'udzubika min adzabil qabr, wa min adzabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil Masihid Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu khilaf tentang tambahan wabarakatuh dalam sholat biasa. Kecuali sholat jenazah memang dianjurkan wabarakatuh. Salam atasmu dan rahmat Allah dan keberkahannya. Selesai kitab ini. Wassallallahu alaihi wasallam wa
Walhamdulillah, amin. Semoga tetap Allah limpahkan sholawat dari junjungan kita Muhammad kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan tetap Allah limpahkan salam pada mereka. Dan alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Rabbil alamin, Tuhan penguasa alam. Amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Ini matanya, ya matan intinya selesai. Syarahnya nanti mungkin kita lanjut. Dibaca ya, sudah dihafal Dakhirah. Sudah, hafalkan itu tadi. Di Dakhirah sudah. Ya, diamalkan, dibaca. Kalau tidak lupa nanti, Bang. Kalau min azabil qabri wa min azabin nar itu dibaca. Wallahu alam. Banafa'na bima alamtana